Michelle, gadis asal Tiongkok yang merantau kuliah di Sydney, Australia, berharap masa depannya akan bersinar dengan kuliah di negara itu. Namun siapa mengira, cahaya hidupnya malah memudar, ketika suatu hari dia dilaporkan menghilang, dan ditemukan mengambang di sebuah perairan. Hai, selamat datang lagi di channel The Purbas, channel yang akan membawakan kisah-kisah nyata kasus kriminal dari penjuru dunia. Kalau kalian tertarik untuk mendengarkan, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support The Purbas dari awal hingga sekarang. Yang di Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Dubai, dan dimanapun kalian berada, sekali lagi terima kasih. Jaga diri, dan jaga kesehatan selalu, karena sehat itu mahal. Duit kita boleh sedikit, tapi kalau bisa, jangan sampai sakit. Sudah lama kita gak main ke negeri kanguru. Hari ini, Babang Mimin akan bawain kasus yang terjadi di Sydney, pada tahun 2016. Meng Mei Leng, atau biasa dipanggil Michelle, lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1991, di Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Tumbuh bahagia dengan didikan yang baik dari orang tuanya, Michelle menjadi anak yang pintar, patuh, bijaksana, dan ramah pada siapapun. Namun kebahagiaannya itu sempat hancur pada tahun 2008. Michelle yang sangat dekat dengan orang tuanya, harus merelakan kepergian sang ayah, yang meninggal akibat bencana gempa bumi di tempat asalnya. Mei Zhang, sang ibu, melanjutkan peran menjadi orang tua tunggal bagi Michelle, sehingga putrinya itu selalu mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Lulus SMA, Michelle ingin melanjutkan kuliah di Australia. Ibunya mendukung keputusannya itu, dengan harapan Michelle bisa mendapatkan pekerjaan dan masa depan yang cerah kalau lulus dari universitas nantinya. Kebetulan, Mei Zhang memiliki seorang adik perempuan yang tinggal di Sydney, Australia. Pada tahun 2011, Michelle terbang ke Sydney, Australia, dan mendaftar di Universitas Teknologi Sydney, dan tinggal di apartemen bibinya. Sama seperti ibunya, Bibi Leng sangat sayang dan peduli pada Michelle. Walaupun dia punya anak perempuan yang lebih muda 2 tahun dari Michelle, tapi Bibi Leng memperlakukan Michelle selayaknya anak kandung sendiri. Setahun kemudian, Bibi Leng yang adalah janda berusia 44 tahun, menikahi seorang pemuda yang 20 tahun lebih muda, Derek Barrett. Pria ini adalah profesional IT, yang kebetulan sedang nganggur ketika menikahi Bibi Leng. Saat itu, Michelle berusia 21 tahun, dan Derek paman tirinya berusia 24 tahun. Bibi Leng, Derek, Michelle, dan sepupunya tinggal di sebuah apartemen yang berada di kota pinggiran Kempsey, New South Wales, Australia. Beberapa tahun pertama, semuanya berjalan lancar. Michelle akur dengan sepupunya, nilai akademisnya bagus, bekerja part-time, dan memiliki banyak teman. Hingga di tahun 2016, tragedi menimpa keluarga kecil ini. Bulan April tahun 2016, Bibi Leng pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan dan pulang lagi pada hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2016. 3 hari sebelumnya, di hari Kamis, Michelle yang sudah berusia 25 tahun, pergi bertemu dengan teman-temannya. Sekitar tengah hari, Michelle naik bis dari kampus Universitas Teknologi Sydney, menuju kawasan pusat perbelanjaan. Kamera CCTV merekam kehadiran Michelle masuk dan belanja di kawasan itu pada jam 3 sore, sendirian, dan dalam keadaan baik-baik saja. Dari sana Michelle terakhir terlihat berada di stasiun kereta api Kempsey pada jam 4.30 sore. Di hari itu juga terakhir kali Michelle menggunakan sosial media, dan berkirim pesan dengan teman-temannya, hingga larut malam. Hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2016, Derek berkendara menuju stasiun, menjemput Bibi Leng dari luar kota.
Tiba di rumah, Bibi Leng hanya melihat anaknya ada di rumah, tapi Michelle tidak di rumah. Dia bertanya pada Derek dan anaknya, tapi keduanya berkata bahwa sudah 2 hari ini tidak melihat Michelle. Sepupu Michelle biasa menginap di rumah temannya di akhir pekan, jadi memang jarang bertemu dengan Michelle. Sementara Derek berkata sudah 2 hari tidak melihat Michelle. Dia yang pengangguran lebih banyak bangun di malam hari berada di depan komputer. Saat pagi, Derek akan tidur seharian, makanya jarang bertatap muka dengan keponakan tirinya itu. Bibi Leng menganggap, mungkin Michelle memang pergi berpesta malam tadi dan menginap di rumah teman, walaupun tidak biasa bagi keponakannya itu, tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar. Hingga esoknya di hari Senin, Michelle belum pulang dan tidak juga memberi kabar. Bibi Leng mencoba menghubungi Michelle via telepon, tapi nomornya tidak aktif. Selanjutnya, perempuan 48 tahun itu memeriksa profil Facebook Michelle. Tidak ada postingan apa-apa dari Michelle setelah hari Kamis yang lalu. Sungguh aneh, mengingat Michelle adalah pengguna sosmed yang sangat aktif. Bibi Leng kemudian masuk ke kamar Michelle. Kamar itu tampak rapih, bahkan terlalu rapih dari biasanya. Pakaian dan barang-barang Michelle masih lengkap, jadi tidak mungkin keponakannya itu kabur. Khawatir terjadi sesuatu pada keponakannya, Bibi Leng ditemani Derek melapor ke polisi. Mereka juga mendatangi Kedutaan Besar Tiongkok, melaporkan kemungkinan keponakannya, warga negara Tiongkok, menghilang di Sydney. Saat melapor itu, Derek berkata pada polisi bahwa terakhir kali dia melihat Michelle di hari Kamis, sementara bibinya baru saja pulang dari luar kota kemarin. Ketika orang-orang bingung dengan keberadaan Michelle, sejatinya, tubuh perempuan 25 tahun itu sudah ditemukan kemarin, di hari Minggu, jam 10.30 pagi. Beberapa orang menelpon polisi, melaporkan telah melihat sesosok tubuh, mengambang di antara lubang sembur, Sniper Point, berjarak 128 km dari apartemen bibinya. Penemuan jasad wanita Asia tak dikenal sudah masuk berita dan mulai diinvestigasi. Polisi yang menangani kasus itu, belum bisa mengidentifikasi jasad tersebut. Mereka hanya memberi keterangan, bahwa jasad tersebut, adalah wanita Asia, berusia 20 hingga 35 tahun, dengan tinggi badan sekitar 170 cm. Otopsi menemukan ada lebih dari 30 luka di tubuh korban, yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Dengan adanya laporan yang dibuat Bibi Leng, polisi langsung menginfokan mengenai penemuan mayat wanita Asia di Sniper Point. Bibi Leng pergi ke kamar mayat, dan mengkonfirmasi bahwa jasad perempuan misterius itu, adalah Michelle Leng, keponakannya. Mei Zhang sang ibu, terbang langsung ke Sydney, setelah mendapat kabar kematian putrinya. Investigasi dimulai, yang pertama diinterogasi sudah pasti keluarga Bibi Leng, terutama si paman tiri, sebagai orang terakhir yang melihat Michelle dalam kondisi hidup. Derek memberikan keterangan bahwa di hari Kamis malam, tanggal 21 April tahun 2016, mereka makan malam, setelah itu nonton film di TV, lalu Michelle masuk lebih dulu ke kamarnya. Tidak jelas di sini apakah mereka hanya berdua, atau bertiga dengan anak Bibi Leng. Kalau cuma berdua, sepertinya agak amis menurut saya. Paman dan keponakan tiri, hanya selisih umur 3 tahun, berdua saja saat si Bibi sedang pergi keluar kota. Selanjutnya, menurut Derek, besoknya di hari Jumat, Derek bangun siang, Michelle sudah tidak ada lagi di rumah. Hingga malam, Michelle belum juga pulang, Derek pun tidur. Besoknya lagi, di hari Sabtu, Derek bangun siang seperti biasa, Michelle belum nampak batang hidungnya. Derek tidak yakin apakah malam sebelumnya Michelle pulang ke rumah lalu pergi lagi di pagi hari, atau dia belum pulang sama sekali dari kemarin. Derek pun mengirim pesan teks kepada Michelle, menanyakan keberadaan keponakan istrinya itu, dan apakah dia baik-baik saja. Pesan itu terkirim, tapi tidak dibaca. Derek tidak memberitahu istrinya perihal Michelle yang tidak pulang, karena Michelle sudah dewasa, dan mungkin dia sedang pesta atau staycation bersama teman-temannya. Besoknya Bibi Leng pulang, tapi Michelle belum muncul. Si Bibi juga tidak tahu di mana keponakannya, dan berpikir,
Mungkin, Michelle sedang menghabiskan akhir pekan panjang bersama teman, atau kekasihnya. Bibi Leng menambahkan, dia sempat memeriksa laptop Michelle dan membuka akun Facebook keponakannya itu. Sepertinya Michelle sedang dekat atau menjalin hubungan dengan seorang pria Australia. Mungkin Michelle pergi bersama pria yang ditemuinya secara online itu. Tapi cerita hanya diiya-iyakan polisi, karena mereka sebenarnya sudah punya terduga kuat pelaku pembunuhan Michelle. Interogasi tersebut hanyalah pancingan untuk menggali informasi. Polisi kembali meminta Derek untuk menceritakan lagi secara detail mengenai terakhir kali dia bertemu Michelle. Polisi juga menanyakan, apakah Derek pernah mengunjungi Sniper Point? Ceritanya tentang dia bangun siang di hari Jumat dan Sabtu, tidak sepenuhnya benar, karena polisi sudah mengantongi bukti bahwa Derek keluar rumah di pagi hari itu. Merasa kalau polisi sudah menargetkannya, Derek menolak menjawab pertanyaan, dan minta dihadirkan pengacara. Saat itu juga polisi menahan dan menetapkan Derek sebagai tersangka dalam kematian Michelle. Dalam investigasi, mula-mula polisi mencari tahu keberadaan para anggota keluarga Bibi Leng, dari hari Kamis saat Michelle masih terlihat hidup, hingga hari Minggu ketika Michelle ditemukan meninggal. Sinyal ponsel Derek terlacak berada di lokasi yang sama, di mana jasad Michelle ditemukan mengapung, pada Minggu pagi, tanggal 24 April tahun 2016. Alibinya yang mengklaim bahwa hari Minggu dia hanya keluar untuk menjemput istrinya di stasiun terpatahkan. Polisi juga menyusuri semua SPBU dan toko, dari lokasi apartemen Bibi Leng, sampai ke lokasi penemuan jasad Michelle. Polisi berhasil mendapatkan rekaman CCTV, yang menunjukkan mobil Derek berada di Sniper Point. Namun rekaman CCTV itu tidak jelas karena kondisi waktu itu masih dini hari dan gelap. Derek mengklaim kalau itu bukan mobilnya. Tapi bukti bukan sembarang bukti. Pak polisi, ada satu lagi rekaman CCTV, yang menampilkan Derek sedang membeli bensin dan minuman ringan di sebuah SPBU di dekat Sniper Point. Kali ini rekamannya sangat jelas, Derek sulit untuk membantahnya. Polisi kembali menanyakan, apa yang sedang dia lakukan dini hari itu di Sniper Point. Derek pun memakai jurus hayati, pura-pura memiliki masalah terkait ingatan. Dia mengklaim bahwa dia memang sering bermasalah dengan ingatan, akibat dari penggunaan narkoba. Sampai di sini, Derek mungkin masih bisa berkelit sana-sini. Namun ketika HP-nya disita, polisi menyerahkan HP itu ke spesialis IT, dan berhasil memulihkan semua file yang pernah Derek hapus. Bukti pamungkas pun terkuak, Derek tak berkutik lagi. Namun bagi Bibi Leng dan ibunya Michelle, penemuan bukti itu justru terasa semakin menyakitkan. Pemeriksaan terhadap HP Derek mengungkap fakta kuat, tidak hanya bukti bahwa Derek adalah pembunuh Michelle, tapi juga bukti ketertarikan Derek terhadap putri Bibi Leng dan Michelle. Seorang predator sudah lahir. Sebuah video berdurasi 15 menit, direkam pada bulan September tahun 2014, 1,5 tahun yang lalu, menampilkan rekaman anak tirinya sedang mandi. Derek ternyata memasang kamera tersembunyi di kamar mandi bersama. Di video lain, Derek merekam dirinya yang memasuki kamar anak tirinya. Selanjutnya, Derek berdiri di sisi ranjang, dan mulai masturbasi sambil memandangi anak gadis Bibi Leng itu yang sedang tidur. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Derek berubah, dari anak tiri, beralih ke Michelle sang keponakan. Ada sebuah video berdurasi setengah jam, menampilkan Michelle yang sedang mandi. Di video lain, persis sama seperti video sebelumnya, Derek merekam dirinya masuk kamar Michelle, dan masturbasi di sebelah ranjang Michelle sambil memandangi keponakannya yang sedang tidur. HP itu juga berisi foto-foto yang diambil di saat-saat terakhir Michelle masih hidup. Beberapa menit sebelumnya, kita menyaksikan rekaman CCTV yang menampilkan Michelle meninggalkan stasiun menuju rumah sekitar jam 5 sore pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2016. Sekitar tengah malam, dia menelpon dan mengirim pesan teks kepada temannya, dan tidak ada yang melihat atau mendapat kabar darinya setelah malam itu. Derek sudah tidak bisa mengelak lagi, dia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Malam itu, Derek mewujudkan fantasi cabulnya menjadi kenyataan.
Tengah malam, dia masuk ke kamar Michelle, menyerang Michelle, mengikat tubuh Michelle, dan menyumpal mulutnya. Foto-foto di HP-nya menunjukkan bagaimana Michelle dalam kondisi telanjang, terikat, dan terbaring di atas ranjang dengan ekspresi wajahnya sangat ketakutan. Foto-foto berjumlah 17 itu menunjukkan bahwa Michelle masih hidup, hingga foto terakhir yang diambil pada jam 8 pagi, Jumat, tanggal 22 April tahun 2016. Sekitar jam 4 sore hari itu, anak tiri Derek pulang ke rumah. Gadis itu tidak sadar kalau sepupunya berada di kamar, mungkin masih hidup dalam keadaan terikat dan ketakutan. Ketika diinterogasi mengenai hari itu, anak Bibi Leng berkata bahwa dia pulang dan berada di rumah sekitar 3 jam, lalu pergi lagi. Dia tidak mendengar suara teriakan Michelle, atau sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya ingat, selama 3 jam itu, Derek berada di kamar mandi dengan air keran yang mengalir. Para ahli juga tidak bisa memastikan waktu kematian Michelle. Apakah sore hari Jumat itu dia masih hidup, atau sudah meninggal, tapi yang pasti Michelle masih ada di apartemen. Tapi menurut saya, Michelle masih hidup sore itu, karena Derek menyalakan air keran kamar mandi selama anak tirinya berada di rumah, berusaha untuk menutupi, kalau Michelle mencoba mengeluarkan suara-suara yang bisa terdengar oleh anak tirinya. Besoknya di hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2016, Derek terekam kamera CCTV, bolak-balik 4 kali, keluar dari apartemen untuk buang sampah. Sepertinya di waktu itu, Michelle sudah meninggal, dan Derek sedang membersihkan jejak kejahatannya. Bibi Leng juga berkata pada polisi, seingatnya, saat dia pulang, keadaan rumah sangat bersih. Benar-benar sangat bersih dari sebelum-sebelumnya. Tapi dia tidak berpikir yang bukan-bukan. Jam 3.19 dini hari di hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2016, Derek berkendara ke Sniper Point. Dalam perjalanan, dia mampir ke SPBU, isi bensin dan beli minuman ringan. Setelahnya, Derek melempar Michelle ke laut, dan sempat mengambil beberapa foto di jam 9 pagi. 1,5 jam kemudian, tubuh Michelle terlihat warga dan dilaporkan ke polisi. Dalam perjalanan pulang ke Kempsey, Derek mampir ke rumah orang tuanya, lalu pulang ke rumah dan menjemput istrinya di stasiun kereta. Derek Barrett dituntut dengan 27 dakwaan, diantaranya pelanggaran hukum merekam video secara diam-diam, menyerang dan membunuh Michelle Leng. Perlu digarisbawahi, kalau kasus Michelle Leng ini tidak terungkap, maka anak Bibi Leng bisa saja menjadi target Derek berikutnya. Derek bukan pembunuh biasa, dia adalah seorang predator seksual yang baru beraksi, atau mungkinkah sudah ada korban lain sebelum Michelle? Selayaknya penjahat-penjahat lain yang pernah kita bahas, Derek mulai berdalih kalau perbuatannya itu akibat dari trauma masa kecil. Dia mengaku mengalami pembulian dan pelecehan seksual di masa lalu. Trauma taik banteng, gigimu lembek. Memangnya trauma masa lalu bisa membenarkanmu untuk berbuat jahat pada orang lain? Michelle pun memiliki trauma di masa lalu, Bibi Leng juga punya trauma, cuma Hayati yang tidak trauma-trauma. Lebih ke oneng, terus-terusan dibodohin laki-laki. Terus aja bang ngomongin dedek. Mentang-mentang dedek gak nongol-nongol. Makin ancur reputasi dedek jadinya. Loh ternyata ada Hayati. Tapi untung anaknya Bibi Leng gak kenapa-napa ya bang. Iya, orang Indonesia memang selalu untung, gak pernah rugi. Persidangan kasus Derek Barrett mulai digelar pada bulan Oktober tahun 2017. Psikiater yang memeriksa kejiwaan Derek menyatakan bahwa pria itu dalam keadaan sehat secara mental dan sadar sepenuhnya dengan perbuatan dan konsekuensi yang akan dia hadapi. Derek juga berkata pada psikiater bahwa dia kehilangan segalanya gara-gara akhir pekan yang bodoh. Derek juga menulis surat permintaan maaf kepada istrinya dan berkata, "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang aku berikan padamu dan keluargamu. Andai bisa mengulang waktu, aku tidak akan melakukan perbuatan itu." Menghadapi banyak dakwaan, Derek Barrett mengaku bersalah di hadapan hakim.
Pada bulan Desember tahun 2017, Derek Barrett divonis dengan hukuman penjara selama 46 tahun, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama 34 tahun. Derek duduk terdiam dan pasrah menerima vonisnya. Dia mungkin bisa bebas bersyarat pada tahun 2050, tapi ternyata situasinya tidak sesimpel itu, Fulgozo. Mei Zhang, ibu Michelle, berharap penjahat itu bisa dihukum seumur hidup, jadi dia tidak puas dengan vonis tersebut. Ternyata kasus ini belum berakhir. 4 tahun setelah vonis tersebut, seorang wanita menemukan sebuah flash disk yang secara ajaib dimiliki oleh ibunya yang lanjut usia dan mengidap demensia. Wanita itu tidak kenal dengan Derek atau Bibi Leng, dan rumahnya berjarak sekitar 10 km dari apartemen Bibi Leng. Karena efek dari demensia, dia tidak ingat di mana dan bagaimana dia mendapatkan flash disk tersebut. Putrinya kemudian membuka isi flash disk tersebut ke komputer, dan terkejut, ayam menyaksikan pemandangan di layar komputernya, dan segera melaporkan temuan itu ke polisi. Polisi yang melihat isi flash disk, langsung mengenali sosok pria di dalam 9 video berdurasi total selama 60 menit. Dia adalah Derek Barrett, yang melakukan pelecehan terhadap area pribadi Michelle Leng, berulang kali, pada tanggal 22 dan tanggal 23 April tahun 2016. Derek ternyata juga memasang 2 kamera tersembunyi di kamar Michelle, dan merekam semua perbuatannya terhadap keponakan tirinya. Penemuan itu membuka lagi luka lama keluarga Leng. Ibu Michelle bahkan langsung pingsan setelah melihat isi video tersebut. Derek Barrett dibawa lagi ke pengadilan, atas dakwaan pelecehan seksual terhadap Michelle Leng. Kali ini, di bulan Maret tahun 2021, Derek divonis hukuman penjara tambahan selama 20 tahun. Tapi hakimnya ngelawak, buang-buang durasi video saja. Hukuman 20 tahun itu dijalani secara bersamaan dengan vonis sebelumnya. Hanya tenggat waktu pembebasan bersyaratnya yang dimundurkan 2 tahun. Derek Barrett baru bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Oktober tahun 2052. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal yang berasal dari Sydney, Australia. Sampaikan pendapat kalian mengenai kisah ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, kita akan berjumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Ternyata sebodoh-bodohnya Dedek, lebih bodoh lagi Bibi Leng. Nikah sama pria yang 20 tahun lebih muda, nampak betul gatelnya. Nggak mikir kalau itu berbahaya untuk anaknya. Bucin boleh bodoh jangan. Tapi bucin sama bodoh, apa bedanya sih bang? Entahlah, abang juga gak paham. Kaulah yang paling tahu, kau kan duta bucin 2023. Tapi tumben-tumben kau julid begini, apa tadi abis nongkrong di kuburan? Ish abang ini, sembarangan kalau ngomong.